Gambar ke-16, Yesus disiksa. Yesus sering berbuat baik, tidak pernah berdusi. Yesus ngajar tentang Allah. Dia nak supaya setiap orang taat ke Allah. Tuhan Yesus nerangin ke orang banyak bahwa manusia tuh lah berdusi. Tapi ya di orang malah marah. Sudah itu di orang nangkep Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di orang cambuk, di orang ludah, kayak di kate-kate. Tapi ya Tuhan Yesus tidak ngelawan. Apa sebab? Karena Tuhan Yesus rela menderita kayak tuh. Dengan maksud untuk nanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar ke-17, Yesus disalib. Sesudah diorang nyiksa Tuhan Yesus, sesudah itulah diorang nyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi ya Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus tuh sebagai korban dari dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukuman dosa ke dosa kune sampai dia mati. Kalau kita ngaku dosa kita kayak percaya ke Tuhan Yesus, maka kita nih akan diselamatkan. Apa ika nak percaya ke Tuhan Yesus? Nek dak ika tuh berterima kasih ke Tuhan Yesus yang lah nanggung hukuman dosa-dosa ika. Gambar ke-18, kebangkitan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus mati di salib, si kok kawan Tuhan Yesus nguburin Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Sesudah pintu kubur tuh ditutup kayak batu yang besar, 3 hari sesudah tuh Maria kayak kawan-kawannya datang ke kubur tuh. Tapi ya Tuhan Yesus landa adi-agi. Yang ada cuman malaikat. Kata malaikat tuh Tuhan Yesus ndak diagi di sini. Yesus lah hidup agi. Sampai sekarang nih Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kayak dia, Tuhan Yesus dengar doa kita. Kayak galak merhatiin hidup kita. Gambar ke-19, Thomas. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang ketemu ke Yesus, kayak beromong sama Yesus. Si kok murid yang namanya Thomas, dak de waktu Tuhan Yesus nampakkan diri. Sampai Thomas dak percaya bahwa Yesus lah hidup agi. Thomas ngomong, sebelum ku ngeliat bekas paku di tangan dia, ku dak percaya bahwa dia lah bangkit. Sesudah Tuhan Yesus datang ke Thomas, kayak ngeliatkan bekas luka ya, barulah Thomas percaya bahwa Yesus lah bangkit lagi. Sebab dia lah ngeliat. Tapi ya Tuhan Yesus nak supaya kita percaya kayak dia, walaupun kita belum ngeliat dia kayak mati kepala kita sendiri. Gambar 20, Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit 40 hari, sesudah itu dia ngajak murid-murid ke bukit. Yesus ngomong kayak di orang, sekarang ku nak naik ke surga. Sesudah ku pergi, ika harus beritain tentangku kayak semua orang. Bilanglah bahwa ku pernah disalib untuk nanggung hukuman dosa di orang. Kayak setiap orang yang percaya kayak dosa ya pasti diampuni. Kelak dia boleh diem sama kayak di surga. Sudah murid-murid ngelihat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Sesudah 2 malaikat datang ngomong kayak murid-murid Tuhan Yesus. Suatu hari kelak Tuhan Yesus nak datang lagi. Kalau Tuhan Yesus datang, dia nak ngangkat semua orang percaya kayak dia pulang ke surga. Nak dak ika percaya ke Tuhan Yesus supaya kelak pacak ke surga. Gambar 21, kayu salib. Kayu salib ngingetin kita kayak kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dak berdosa.
Walau macam tu, dia rela disiksa kayak mati disalib untuk nanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa ika-ika kayak dosa kune. Sesudah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi, kayak diem di surga. Sekarang nih, dia galak nak nolong orang yang percaya kayak dia. Kalau kita ngaku dosa kita, kayak percaya Tuhan Yesus, maka dosa kita pasti dihapuskan. Kelak kita jadi diem sama-sama Allah di surga. Gambar ke-22, dua jalan. Tuhan Yesus ngate bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Setiap orang sejak dia lahir lah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar nih nuju hukuman dalam neraka yang dak pacak padem. Kalau seseorang percaya ke Tuhan Yesus, ke taat ke perintah-perintah, kelak dia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup bersama Allah di surga. Nak dak ika percaya ke Tuhan Yesus berjalan di jalan yang sempit. Kalau ika nak bilang ke Tuhan Yesus macam nih, Tuhan Yesus, ku ngaku bahwa ku nih berdosa. Ku percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk nanggung hukuman dosa-dosa ku nih. Tuhan ampuniku, ke ubahlah hidupku nih. Ku nak diem sama-sama Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau Ika benar-benar bilang macam tuh kayak Tuhan Yesus, dia bakal ngangkat Ika sebagai anak Allah, ke Allah sebagai Bapak Ika-Ika.